Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya minggu ini? Bu Ayun harap kalian masih tetap bersemangat untuk mengejar materi kita pada minggu-minggu ini. Insya Allah kalian 2 minggu lagi sudah harus UTS. Padahal UTS babnya harus selesai hingga tema 3. Jadi Bu Ayun harap hari ini kalian bersemangat untuk menyelesaikan tema 2. Sehingga hari Kamis atau paling tidak Selasa besok kalian sudah bisa mulai tema 3. Sebelum kalian menyelesaikan subtema 3, Bu Ayun akan menjelaskan apa saja yang ada pada subtema 3. Sebelum mulai, marilah bersama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Memelihara saluran pernafasan itu penting bagi manusia karena manusia akan mati kalau tidak bernafas. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernafasan? Salah satunya adalah menghindari polusi udara, baik yang disebabkan oleh asap dari kendaraan bermotor, dari rokok, atau kebakaran hutan. Tapi bagaimana jika situasi ini yang tidak kita kehendaki terjadi? Apa saja bahayanya kabut asap bagi pernafasan manusia? Kali ini akan Bu Ayun bahas sesuai dengan yang ada di buku paket kalian halaman 105. Hampir setiap tahun wilayah Sumatera dan Kalimantan selalu mengalami kondisi kebakaran hutan karena di sana banyak hutannya. Akibatnya, kita akan kesulitan bernafas. Apalagi untuk orang yang melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian karena asap tersebut, kinerja paru-paru menjadi berat sehingga terjadinya kerusakan paru-paru. Kemudian untuk yang ketiga, kita juga akan cepat lelah. Karena pernafasan terganggu, efeknya adalah pernafasan kita menjadi lelah. Kemudian yang keempat, batuk dan iritasi tenggorokan. Karena menghirup kabut asap, dahak akan mengalami peningkatan sehingga akan terjadi gejala batuk. Ketika orang sudah punya riwayat penyakit asma, itu akan memperburuk dengan adanya kabut, akan memperburuk gejala asma tersebut. Kemudian infeksi pada sistem pernafasan. Ketika daya tahan tubuhmu menurun karena kabut asap, maka tubuh akan mudah mengalami infeksi. Dalam jangka pendek, infeksi saluran pernafasan akut, tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan pneumonia atau paru-paru basah. Kemudian bahayanya yang ketujuh yaitu iritasi mata karena mata akan sangat terasa perih dan menjadi merah. Cara mencegahnya tentu gunakan kacamata ketika melakukan aktivitas di luar. Dan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap? Yang pertama, hindari aktivitas di luar rumah dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, gunakan masker untuk mencegah masuknya partikel yang berbahaya. Yang ketiga, banyak-banyak minum air putih. Dan yang keempat, periksa kondisi tubuh jika mengalami gejala kesulitan bernafas. Dan yang kelima, menerapkan pola hidup sehat. Apa saja pola hidup sehat itu? Makan makanan bergizi, istirahat cukup, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah menjaga dan melindungi penampungan air, minum, dan makanan. Ketika makanannya terbuka, maka kabut asap yang membawa partikel yang merusak paru-paru kita, dia akan menempel. Makanya jaga selalu ditutup penampungan air minum dan makanan. Bagaimana menjaga kesehatan organ pernafasan? Yang pertama adalah menjaga kebersihan udara. Udara bersih dan segar itu kunci pernafasan yang sehat. Ketika lingkunganmu bersih, udaranya sehat, maka pernafasanmu pasti akan menjadi sehat. Bagaimana upaya menjaga kebersihan udara? Satu, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, melakukan penghijauan. Karena semakin banyak tumbuhan, maka akan banyak kandungan oksigen di sekitarmu. Dan yang ketiga, tidak membakar sampah sembarangan. Kemudian yang kedua adalah menghindari udara kotor, misalkan polusi yang disebabkan oleh orang merokok atau kendaraan bermotor.
usahakan menggunakan masker. Yang ketiga adalah tidak meludah di sembarang tempat. Orang yang terkena penyakit infeksi saluran pernafasan akut kebanyakan menular melalui udara. Air liurnya itu yang mengandung penyakit akan menyebarkan bakteri atau virus ke udara. Contohnya penyakit tuberkulosis dapat menular dari air ludah atau dahak yang diludahkan penderita ke atas tanah. Jadi, kalian usahakan tidak meludah di sembarang tempat. Kemudian yang keempat, membuang tisu di tempat sampah. Tisu, misalkan kamu lagi flu, ya, tisumu yang untuk menyeka ingus tidak boleh dibuang sembarangan, karena jika dibuang sembarangan, virus-virus yang terbawa ingus akan cepat menyebar ke udara. Jadi ketika kalian setelah sisi, silahkan langsung dibuang. Kemudian yang kelima, menjaga jarak dengan penderita penyakit pernafasan. Jangan dekat-dekat dengan orang yang menderita penyakit pernafasan. Atau kalau memang terpaksa berhubungan, jangan terlalu lama. Dan yang terakhir adalah menghindari asap rokok. Karena asap rokok seperti yang sudah dijelaskan di subtema 2 banyak mengandung zat-zat karsinogenik. Dia juga mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan organ pernafasan. Kalau ada orang yang merokok, sebaiknya kita hindari. Sekarang anak-anak coba dibuka halaman 116 tentang cara menghimbau masyarakat agar peduli terhadap kesehatan organ pernafasan. Salah satunya adalah melalui poster. Poster itu apa? Poster itu karya seni yang di dalamnya ada gambar, ada kata-kata, dibuat di kertas yang ukurannya besar dan biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, pembuatan poster ini hampir mirip dengan pembuatan iklan, yaitu dibuat semenarik mungkin, baik warnanya, penyusunan kalimatnya, dan tata letaknya. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menentukan tema dan tujuan. Apa sih tema postermu? Tujuannya apa? Poster itu. Kalau sudah tahu tujuannya, tinggal menyusun kalimat dengan singkat, padat, dan menarik. Jangan lupa ditambahkan dengan gambar yang menarik juga. Gambar yang menarik itu juga harus menunjang tulisanmu, jadi harus nyambung dengan isinya. Bahkan kalau bisa, meskipun tanpa dibaca, dengan melihat gambar, orang sudah bisa menjelaskan isi dari poster tersebut. Kalau sudah, halaman 117 kalian kerjakan. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tujuannya untuk apa anak-anak? Untuk mendapatkan penghasilan agar kebutuhan hidup kita tercukupi. Jadi orang yang melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja untuk memenuhi hidupnya masing-masing itu kan berbeda-beda. Ada yang menjadi penjual pecel, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi tukang sapu jalanan, ada juga yang menjadi penjual pukis misalkan. Nah, cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain itu apa saja? Yang pertama, tidak menghina orang dengan pekerjaannya. Misalkan orang yang tukang sapu di jalan, menurutmu mungkin itu kegiatan yang menjijikkan, tapi bagi dia itu adalah sumber penghasilannya. Dan kita pun sebenarnya juga merasakan manfaat, yaitu jalanan menjadi bersih. Atau misalkan ada pemulung. Pemulung yang ada di sekitarmu itu juga berjasa karena mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Karena sama pemulung biasanya juga didaur ulang. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain karena perbuatan tersebut sangat tercela. Ketika temanmu berusaha atau tetanggamu juga ikut berusaha, misalkan kamu jualan lontong, tetanggamu jualan nasi goreng, kamu jangan mengganggu usaha dia. Kemudian yang ketiga, jangan iri dengan keberhasilan orang lain. Kalau orang di sekitarmu berhasil, itu patut kalian teladani, tidak untuk dibuat iri-irian. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Misalkan ayahmu jualan nasi goreng, tetanggamu juga jualan nasi goreng, bahkan orang sekampungmu jualan nasi goreng,
itu bukan menjadi alasan kita untuk iri-irian atau bersaing dengan cara yang curang atau tidak sehat. Bersaing dengan cara yang sehat adalah dengan melakukan inovasi dan kreasi terhadap usahamu. Tidak dengan cara menjelek-jelekan usahanya. Misalkan nasi gorengnya itu loh asin, nasi gorengnya itu loh basi dan sebagainya. Tapi kamu harus bersaing dengan cara yang sehat dan yang terakhir adalah membantu usaha orang lain jika telah berhasil dalam usaha kita. Jangan lupa ketika kamu sudah berada di atas, ketika kamu sudah berhasil, kamu harus tetap mau membantu usaha orang lain. Kalian buka halaman 131 tentang upaya menjaga kesehatan organ pernafasan. Sistem pernafasan kalian itu rentan. Rentan itu mudah terserang penyakit karena udara keluar masuk secara langsung dan bebas. Udara mungkin kita juga nggak tahu apakah udara itu mengandung bakteri dan virus yang berbahaya. Nah, bagaimana caranya agar kalian tetap menjaga kesehatan organ pernafasan? Yang pertama adalah menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Banyak-banyaklah ventilasi, misalkan jendela ataupun lubang ventilasi yang lain agar sirkulasi udara di dalam rumah itu bisa berputar. Dan yang kedua adalah berolahraga dengan teratur karena kurang berolahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar sehingga sel, jaringan, dan organ tubuh tidak mendapatkan nutrisi sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah biasakan diri untuk menarik nafas dalam-dalam. Cobalah untuk tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan sebentar dan keluarkan pelan-pelan. Lakukan selama 1 menit, maka paru-paru kita akan menerima pasokan udara yang lebih banyak dari biasanya. Dan yang keempat adalah perbanyak makan sayur dan buah, karena sayur dan buah merupakan sumber antioksidan terbesar. Antioksidan berfungsi penangkal radikal bebas yang membuat jaringan tubuh rusak. Yang kelima, tidur cukup, yaitu 7-8 jam sehari untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa bisa 6-7 jam saja. Karena ketika kita tidur, sel tubuh akan membuat jaringan sel-sel yang baru. Kemudian yang keenam, menggunakan masker di saat berkendara, tidak merokok dan minum minuman beralkohol, dan juga rajin memeriksa kesehatan tubuh. Sekarang coba kalian buka halaman 135, ada 2 gambar yang sama, tetapi pewarnaannya yang berbeda. Gambar di sebelah kiri diwarnai dengan warna kuning dan oranye, dan gambar di sebelah kanan diwarnai dengan warna biru. Kebanyakan warna biru. Dengan pewarnaan yang berbeda, maka ceritanya pun akan berbeda. Misalkan ketika pagi hari, gambar kiri ketika pagi hari, dan yang gambar kanan ketika siang hari. Bagaimana cara mewarnai gambar? Yang pertama adalah 1. Mengenal alat gambar. Kalian harus paham kapan menggunakan pensil warna, krayon, spidol, atau cat air. Apa saja kelebihan mereka masing-masing dan kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah cara memegang alat warna yang akan disampaikan pada slide selanjutnya. Teknik mewarnai gambar yang kedua adalah tentang cara memegang alat warna. Kalian bisa buka halaman 136. Setelah tadi mengenal alat gambar, yang kedua adalah cara memegang alat warna. 1. Seperti memegang pensil. Kalau kalian menggunakan cara ini, maka akan lebih rapi dan detail. Kedua, seperti memegang pisau. Kalau cara ini cocok dilakukan untuk mewarnai bidang gambar yang luas. Kemudian yang C, goresan atau arsiran. Yang pertama harus mengikuti garis gambar. Yang kedua searah dan rata. Yang ketiga adalah memadu-madankan warna. Bila kamu pakai cat air, warna dasarnya itu hanya ada di 3, yaitu merah, biru, dan kuning. Untuk menghasilkan warna ungu ataupun hijau, kalian harus mencampurkannya. Misalkan warna merah dan biru akan jadi ungu, biru dan kuning jadi hijau. Kuning dan merah akan menjadi oranye. Alhamdulillah Bu Aing sudah menyelesaikan atau menjelaskan yang ada pada subtema 3. Tugas kalian kali ini adalah menyelesaikan semua tugas yang ada pada subtema 3 karena kita harus mengejar tema 3 ya anak-anak.
Jadi sebisa mungkin 2 hari ini kalian harus sudah selesai tema 2, subtema 3, hingga evaluasi 3. Besok akan Bu Ayun bahas melalui Google Meet. Jika ada pertanyaan silahkan WA pribadi ke Bu Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.